Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah saya sampaikan cara mudah untuk dapatkan Lailatul Qadar. Sekarang saya mau bicara sedikit tanda-tanda. Siapa yang sudah dapatkan Lailatul Qadar? Pertama, para alim ulama banyak memberikan yang beda-beda tandanya. Buat saya pertama, kalau dapat hadiah, bagaimana sikap kita? Gembira. Jadi tanda orang yang dapatkan Lailatul Qadar itu, dia pasti akan tersenyum terus. Ya, kalau dapat hadiah, apalagi kalau dapat banyak, ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti seumur hidup pasti tersenyum. Sekurang-kurangnya pasti sangat gembira dan pasti mau berbagi. Itu sebabnya kenapa kita disarankan untuk bayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, ya. Karena itu tanda syukur kita. Nanti kita bicara tentang itu. Oke. Jadi tanda pertama orang yang dapat Lailatul Qadar itu, buat saya, pasti tersenyum, pasti senang. Ya. Berarti lupakan semua yang membuat kita sedih. Ya. Kita dapat sebuah mobil baru saja sudah senang, ya, berhari-hari. Ya. Dapat sedikit uang saja sudah senang berhari-hari. Ya. Jadi berarti orang yang dapat Lailatul Qadar itu pasti senang. Ya. Akan terlihat di wajah mereka. Kedua, yang tadi saya bilang, menjadi dermawan. Kalau dia dapat banyak, dia akan berbagi. Orang yang susah berbagi itu kan dapat sedikit. Ya. Semakin banyak dia dapat, semakin dia mau bagi. Ya. Jadi orang yang kikir itu kan dapat sedikit. Ya. Karena makanannya, hartanya, semuanya sedikit. Karena belum cukup. Kalau dapat banyak, pasti dia akan, ya, jadi dermawan. Itu tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Dan dia akan menjadi pemaaf. Ya. Itu sebab Nabi sarankan ketika ada yang bertanya, doa apa yang paling baik untuk Lailatul Qadar? Nabi menjawab, doakan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun, ya, afuun, tuhibbul afwa, Engkau mencintai sifat pemaaf, ya. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Itu doa yang paling baik untuk Lailatul Qadar. Jadi 10 hari yang terakhir ini, tiap malam doakan itu, ya. Diulang-ulangi sebanyak mungkin supaya dapat ampunan. Karena tanda orang yang dapat ampunan itu sama juga, dia akan tersenyum, dia akan rasa gembira, dia akan merasakan ampunan Allah itu. Dan bukti, ya, orang yang dapat ampunan itu dia mengampunkan orang, dia memaafkan orang, ya. Dia tidak marah-marah lagi, ya. Memaafkan, itu yang paling baik. Jadi berarti kalau bisa dia lakukan itu, kalau dia dapat Lailatul Qadar, semua hidup dia begitu, ya. Lebih baik dari 1000 bulan, berarti lebih baik dari semua hidup. 1000 bulan itu lebih baik, sekitar 83 tahun lebih, ya. Berarti semua hidup kita, semua hidup tersenyum, semua hidup suka berbagi, semua hidup suka memaafkan, ya. Tidak ada sesuatu yang menganjal di dalam hatinya lagi, tidak ada sakit hati lagi, ya. Semua hidup hatinya baik-baik terus, ya.
Ini orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi bagi sufi, setiap hari bisa dapat Lailatul Qadar. Kalau dia sudah begitu, berarti dia sudah dapat. Ya, di hari manapun. Ya. Kalau seumur hidup dia begitu, berarti sudah dapat. Ya, itu tanda. Ya. Kemudian selebihnya itu dia istiqamah dalam berbuat baik. Ya. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Dia selalu berbuat baik. Ya. Berarti apa yang tidak baik datang pada dia, dia membalas dengan baik. Ya. Selalu. Berarti dia akan memberi pada orang yang berbuat baik pada dia dan para orang yang tidak berbuat baik pada dia juga. Karena di dalam hatinya tidak ada keburukan. Yang ada cuma kebaikan saja. Yang dilihatnya semua kebaikan. Tidak ada keburukan. Seperti Nabi Isa. Ya, salah satu contohnya ketika melalui seekor bangkai anjing, ya, bangkai anjing, pengikutnya semua, bau sekali. Ya. Coba menghindar. Nabi Isa malah melihat, lihat giginya putih sekali. Melihat gigi putih anjing itu, karena dalam hatinya tidak ada keburukan. Jadi yang dilihat itu kebaikan saja. Ketika orang mencemooh beliau, mencela beliau hanya mendoakan yang baik-baik. Ketika sebahagian pengikutnya tanya, ya, kenapa tidak membalasnya? Ya, tidak ada sesuatu yang buruk di sini. Ya, yang keluar itu baik saja. Berarti itu harus menjadi tolok ukur. Ya, kalau orang melakukan keburukan pada kita, kita balas dengan keburukan, berarti ada keburukan. Ya. Kalau hanya ada kebaikan saja yang keluar. Jadi jadikan itu tolak ukur. Dan ini sebahagian dari tanda-tanda orang yang sudah dapat Lailatul Qadar. Karena dia akan berbuat baik saja. Dia akan sangka baik saja. Ya. Sehingga ada cerita, dan sebahagian itu diceritakan Rumi. Orang yang sudah baik itu terkadang disalahpahami orang. Itu masalahnya. Jadi tidak mudah berbuat baik. Ya. Kalau kita selalu maafkan orang, nanti orang akan terus memperlakukan kita dengan tidak baik. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau belum sampai tahap itu, Allah berikan syariat untuk mengurus masalah itu. Jadi terkadang harus bolak-balik antara menjaga syariat, terkadang harus terus bersikap baik. Ya, jadi ada waktunya kita harus laksanakan syariat kalau kebaikan itu tidak memberi manfaat. Ya. Jadi di saat itu harus laksanakan syariat. Selagi kebaikan itu memberi manfaat, lebih baik dengan kebaikan. Selagi pemaafan itu lebih baik, ada manfaat, itu lebih baik. Tapi kalau di saat tidak ada manfaat, lebih baik al-ainu bil-ain, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan seterusnya. Tapi tetap yang lebih baik itu al-afwa huwa khair. Itu syariat. Allah tetapkan syariat, tapi di ujung hakikat lebih baik. Karena Allah teruskan setelah tetapkan, ya, mata harus dibalas dengan mata, telinga harus dibalas dengan telinga, dan seterusnya. Tapi Allah teruskan ayat itu dengan wal afwa huwa khair. Dan memaafkan itu lebih baik. Ya, ini hakikat. Ya. Tapi tidak boleh kesampingkan syariat kalau diperlukan. Ya, kalau
kebaikan itu sudah tidak memberikan manfaat, harus kembali pada syariat. Ya. Itu caranya. Jadi harus di antara dua itu. Tapi yang penting harus memberi kebaikan, kemaslahatan. Itu sebabnya seluruh syariat semangatnya adalah kemaslahatan. Ya, maslahat. Yaitu kebaikan. Itu seluruh semangat di sebalik syariat itu. Itu dua, kemaslahatan untuk diri kita dan kemaslahatan untuk orang lain. Itu tujuannya syariat. Jadi kalau kebaikan yang kita berikan tidak memberikan manfaat, harus kembali ke sana. Ya. Berarti harus balik-balik. Jangan sampai merusak diri kita, ya. Karena biasanya karena niatnya kurang beres. Mau dikenal sebagai orang dermawan, dia sedekahkan semuanya. Nanti berhari-hari dia sedih karena tidak ada, ya, tidak ada uang untuk diri dan keluarga, semua tidak ada. Itu sudah bukan kemaslahatan lagi. Ya. Jadi harus kembali ke syariat. Ke syariat itu harus mulai dengan ibda biman ta'un, mulai dengan orang-orang di bawah tanggungan kita. Ya. Berarti paling dekat istri dan anak, kemudian kerabat, kemudian dan seterusnya. Okay. Itu kemaslahatan. Ya, kebaikan. Ya. Maslahat itu dari kata yang sama. Ya. Soleh. Ya, amal soleh. Berarti melaksanakan segala sesuatu tepat pada waktu, tempat dan keadaannya. Ya. Itu baru ada maslahat. Berarti kalau senyum tidak mendatangkan kemaslahatan, lebih baik jangan senyum. Ya. Nah, salah paham nanti. Ya, ya. Jadi begitu. Ya, Islam itu menjaga, ya, kemaslahatan diri dan yang lain. Dan ini semuanya tanda-tanda orang yang sudah dapat Lailatul Qadar. Ya, banyak lagi. Ini sebahagian. Ya, paham? Sudah lapar ya? Ya, kita makan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.